teman-teman Dimas Diajeng, Kang Mas Bayu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam workshop yang ketiga kali ini. Workshop kemarin itu membahas tentang bab 2 dan sekarang membahas tentang bab 3 yang berisi tentang metode dalam melaksanakan proposal. Waktu dan tempat kami persilakan untuk materi. Bu Sima, silakan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Masih semangat? Alhamdulillah, masih. Ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman yang hadir di sini masih tetap semangat walaupun setiap minggu, setiap Sabtu kita harus bertemu. Tetapi di sini kakak-kakak kalian dari PKM mengadakan seminar dan juga workshop PKM itu untuk kalian semuanya. Karena salah satu syarat teman-teman bisa lulus adalah harus mengunggah PKM. Entah itu pada akhirnya lolos di dikti sampai ke simpil mawak, sampai ke timnas, atau teman-teman hanya bisa mengunggah sampai di seleksi internal kampus, tidak masalah. Yang penting ketika teman-teman sudah membuat PKM, kemudian teman-teman mengunggah di seleksi internal kampus, mau lolos ataupun tidak, nggak apa-apa. Ketika teman-teman sudah mengunggah mengikuti seleksi internal kampus, teman-teman sudah punya bukti yang digunakan sebagai syarat untuk lulus. Hema Mas Faruk ataupun dari panitia yang lain, kira-kira sudah cek di Belmawa belum ya? Jadwalnya sudah keluar belum ya? Untuk seleksi internal kampus ya? 89. Untuk di Bagmawa ya, Bu? Ya, Sudah dicek belum? sudah dicek? Biasanya sudah heboh. Ini belum heboh, berarti belum, karena biasanya pembukaan PKM itu Oktober, November, Desember. Jadi teman-teman mungkin yang konsepnya sudah matang, sudah punya teman kelompok, teman-teman nanti bisa mengikuti seleksi internal kampus. Kemudian begini, sebetulnya PKM itu baiknya bukan hanya satu angkatan, jadi bukan hanya dari ekonomi pembangunan semua satu kelompok. Satu kelompok PKM itu kan 3 sampai 5 orang. Jangan kok 3 sampai 5 orang itu dari akuntansi semua. Dari ekonomi pembangunan semua jangan. Tapi teman-teman usahakan 3 sampai 5 orang itu harus ada beda prodi, beda angkatan denganmu. Bu Risma ingatkan lagi. Kemudian ketika memilih teman untuk bergabung di proposal PKM-mu, pastikan bahwa teman yang kamu ajak itu memang nantinya bisa berkontribusi dalam PKM yang akan kamu buat. Berkontribusi misalnya, Bu Risma sebagai mahasiswa mau membuat tentang atau riset sosial humaniora tentang pengaruh bahasa Jawa terhadap remaja di TikTok. Misalnya, pengaruh bahasa Jawa terhadap remaja di TikTok. Nah, kemudian Bu Risma mengajak anak sastra atau anak bahasa Indonesia karena memang relevan dengan penelitian yang akan Bu Risma lakukan. Atau misalnya Bu Risma mau meneliti tentang dampak psikologis penggunaan TikTok kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bu Risma akan menggandeng mahasiswa dari psikologi. Kenapa Bu Risma menggandeng mahasiswa dari psikologi? Ya karena memang mereka relevan dengan penelitian yang akan Bu Risma lakukan. Nanti kita bisa saling berkolaborasi dan juga saling berkontribusi satu sama lain.
Jangan memilih teman satu kelompok, beda prodi, beda angkatan, karena ini Bu, Mas Denny ini satu kos dengan saya, atau Mbak Anas ini satu kos dengan saya, ya sudahlah saya ajak aja biar gampang nanti kolaborasinya. Jangan seperti itu, karena PKM itu merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah. Bu Risma ingatkan lagi bahwa karya tulis ilmiah itu banyak contohnya. Ketika teman-teman mau lulus, teman-teman membuat skripsi, teman-teman membuat jurnal, nah itu juga salah satu karya tulis yang ilmiah. Kemudian teman-teman membuat PKM, paper, dan lain sebagainya, tesis, disertasi itu merupakan salah satu contoh karya tulis ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sama juga dengan PKM, ketika teman-teman ditanya, kenapa kok kamu memilih si A sebagai teman kelompokmu? Kamu tidak boleh mengutarakan jawaban yang subjektif, misalnya karena memang dia ini teman saya Bu, bestie saya satu kelompok Bu, satu kos, jadi saya ngajak dia biar lebih mudah. Atau misalnya teman-teman pengabdian masyarakat ditanya, kenapa kok pengabdian masyarakatnya di Jumantono atau di Ngargoyoso? Alasannya kenapa? Sebagai seorang peneliti, teman-teman tidak boleh menjawab karena dekat dengan rumah saya, Bu, dekat dengan rumah pacar saya, Bu, dekat dengan rumah mbah saya. Tidak boleh. Tetapi ketika ditanya suatu pertanyaan, silakan dijawab dengan ilmiah berdasarkan data misalnya. Saya ingin meneliti tentang literasi digital masyarakat Boyos. Kalau ditanya kenapa anak-anak itu masih banyak yang buta huruf berdasarkan web dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah anak-anak yang tidak bisa membaca di Ngargoyoso sekian orang. Ketika teman-teman ada seorang peneliti yang ilmiah, jawabannya juga harus ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Sertakan referensi atau citasi dari ahli untuk memperkuat argumen dalam PKM. Apapun itu. Pada kesempatan hari ini, siang ini, kita mau membahas progres bab 3. Sebelum itu, Bu Risma mau mengingatkan sistematikanya terlebih dahulu, dan juga nanti akan ada contoh-contoh dari PKM teman-teman kalian, progres bab 2 yang kemarin. Nanti kita koreksi. Ini Bu Risma unduh terlebih dahulu. Oke, sampai di sini Serambi Bu Risma mengunduh bab 2 dari rekan kalian. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang merasa kesulitan, kebingungan? Silakan ditanyakan. Hari ini kita mau membahas progres PKM bab yang ketiga. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mbak Tata? Tata Deborah, ada yang mau ditanyakan? Ya. Apakah gambar saya sudah terlihat? Belum, Bu. Belum? Belum. Nah, sudah. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah terlihat, Bu Risma sebelum mengkoreksi ini teman kalian, Bu Risma mau mengingatkan terlebih dahulu untuk bab 3 itu isinya apa saja. Kita bahas dulu ya. Karena teman-teman bukan dari riset eksakta, bukan dari matematika, kita mau masuk ke riset sosial humaniora. Waktu seminar yang pertama, Bu Risma sudah menjelaskan tentang pendahuluan. Semua jenis PKM pendahuluan. Yang kemudian, masih ada yang ingat tidak? Pendahuluan dalam karya tulis ilmiah, salah satunya PKM, isinya tentang pendahuluan. Bab 1 dalam PKM, semua jenis PKM sama.
Kira-kira bab 1 isinya apa ya sebelum nanti kita masuk ke bab 3? Isinya itu latar belakang masalah, Bu. Ya, kemudian Rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan tujuan, penelitian, manfaat, luaran, dan lain sebagainya. ya, Secara garis besar, walaupun nanti sub-sub babnya akan berbeda, tetapi secara garis besar PKM itu di bab 1 mengutarakan tentang fenomena masalah yang kalian temukan berdasarkan fakta. Entah itu PKM kewirausahaan, entah itu riset eksakta, riset sosial humaniora, karya inovatif, karsa cipta, video gagasan futuristik, dan lain sebagainya. Bab 1 ini akan menceritakan fenomena masalah berdasarkan kepada fakta. Fakta misalnya, saya membuat sampo blackcurrant, sampo dari biji blackcurrant untuk menumbuhkan rambut pada kucing. Apa fakta atau masalah yang saya temukan? Yang fakta atau masalah yang saya temukan adalah cuaca yang ekstrim, panas 39 derajat Celcius, membuat banyak kucing bulunya rontok. Nah, tampilkan datanya misalnya. Berdasarkan Kementerian Hewan dan Pertanian, jumlah kucing yang ada di Indonesia sekian. Kemudian berdasarkan data statistik, kucing banyak terkena penyakit bulu rontok sekian. Nah, itu harus dijelaskan pada pasal. Kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka, landasan teori, beda-beda tergantung dari PKM yang saudara ambil. Nah, untuk bab 3 ini adalah metode riset untuk riset sosial humaniora. Meriset, saya ingin melakukan riset. Berarti apa itu? Saya ingin melakukan penelitian. Riset sosial humaniora ini bertujuan untuk mencari jawaban dari masalah yang berkaitan dengan sosial humaniora atau yang berhubungan dengan manusia. Satu manusia dengan manusia yang lain, satu manusia dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, kelompok dengan negara, dan lain sebagainya. Kemudian PKMK, metode pelaksanaan. Mana fotonya tuh sama PKMPM, bab 3, metode pelaksanaan. Dan fotonya itu kayak Penerapan IPTEK juga metode pelaksanaan. PKMKC sebetulnya juga sama arti metode dan juga tahap, tapi untuk karsa cipta itu tahap. Karena membuat satu produk. Di depan. Kalau PAA kan kamar mandinya di depan tuh. Keluar. Mbak Diva Rosana, tolong di mic-nya dimatikan dulu Mbak Diva Rosana. Diva Rosana QA. Sama. Sudah Mbak Diva dimatikan. Tulis selanjutnya. Oke, kemudian untuk karya inovatif, bab 3 tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan. Gagasan futuristik tertulis dan juga artikel ilmiah ini seperti ketika teman-teman membuat jurnal ya. Jadi tidak ada bab 1, bab 2, bab 3, tidak ada pendanaan, tapi langsung saja judulnya apa, latar belakangnya apa, rumusan masalah, tujuan hasil, dan juga kesimpulan. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan metode. Bab 1, fenomena, sudah. Tawarkan solusi, konklusi. Ini udah kemarin tinjauan pustaka. Nanti kita ceknya yang minggu kemarin ya. Gambaran umum. Sekarang kita, nah, metode riset. Metode adalah cara yang kamu gunakan dalam meneliti untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumusan masalah atau pendahuluan. Metode riset itu untuk PKM, riset sosial humaniora, riset eksakta. Namanya metode riset. Cara merisetmu. Ya. Mau menggunakan metode apa? Kualitatif, kuantitatif. Kalau anak-anak eksakta berarti biasanya menggunakan metode kuantitatif dengan hitungan. Kalau anak sosial humaniora biasanya menggunakan kualitatif.
Apa bedanya, Bu? Kalau metode kuantitatif itu berdasarkan pengolahan pada angka, pada grafik. Tapi kalau metode kualitatif itu pengolahannya berdasarkan pada kata, kalimat, frasa, klausa yang berkaitan dengan masalah pada penelitianmu. Metode itu sebetulnya data yang kamu tampilkan dalam penelitianmu itu metode kualitatif atau metode kuantitatif. Cara kerja metode itu paling gampang. Cara kerja yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah pada karya tulis. Kalau untuk PKM kewirausahaan, penerapan iptek dan pengabdian pada masyarakat, namanya bukan metode riset, tapi metode pelaksanaan. Karena berkaitan dengan cara pengolahan, berkaitan dengan bagaimana membantu masyarakat. Tapi pada intinya sama, metode itu cara kerja yang kamu gunakan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Sebetulnya sama maksud dari tahap dan metode pelaksanaan. Namanya saja yang berbeda. Tahap pelaksana itu untuk PKM karya karsa cipta, PKM karya inovatif, PKM gagasan futuristik ya. Nah, metode penelitian, Bu Risma ulangi lagi, merupakan langkah atau cara yang kalian gunakan untuk memperoleh data sebagai tujuan penelitian. Datanya itu apa? Data itu ya yang objek permasalahan. Kalau saya ingin meneliti efektivitas penggunaan kris terhadap produsen dan konsumen di pasar gede, data saya itu bisa berupa kata, kalimat, frasa, klausa berdasarkan hasil dari wawancara. Kalau saya hanya studi pustaka, berarti data saya adalah kata, kalimat yang berhubungan dengan masalah pada penelitian. Metode ini juga bisa dikatakan sebagai langkah yang saudara gunakan untuk memecahkan masalah. Caranya seperti apa? Secara garis besar, metode itu dibagi menjadi dua ya, kualitatif, kuantitatif, dan boleh enggak Bu, saya itu menggunakan, kita anak ekonomi, menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi kita menggunakan menghitung angka, menghitung grafik, tapi kita juga akan meneliti percakapan antara produsen dan konsumen, kemudian meneliti laba dan untung. Nah, itu kita menggunakan metode campuran, Bu. Boleh atau tidak boleh, silahkan. Nah, metode kualitatif, istilah penelitian yang merupakan eksplorasi dan memahami makna yang sejumlah individu atau kelompok dianggap berdasar pada masalah sosial atau kemanusiaan. Kenapa kok orang-orang dari riset sosial humaniora, dari prodi-prodi sosial humaniora, sosiologi, psikologi, sastra, dan lain sebagainya itu lebih suka pada metode kualitatif ya karena memang berasal dari masalah sosial yang berhubungan dengan kemanusiaan, yang berhubungan dengan manusia. Silakan nanti teman-teman mau milih metode mana, kualitatif atau kuantitatif. Nanti bisa dijelaskan juga. Kita menggunakan desain atau metode kualitatif, kemudian juga menggunakan cara wawancara terhadap permasalahan. Kualitatif biasanya digunakan oleh prodi sosial humaniora. Penelitian kualitatif berkaitan dengan fenomena kualitatif. Misal ketika kita tertarik untuk menyelidiki alasan manusia, perilaku. Kenapa ya orang itu bersikap seperti itu? Kenapa ya orang-orang itu lebih suka menggunakan kris daripada uang yang dalam bentuk fisik? Kenapa ya orang itu sekarang lebih suka memakai TikTok untuk penyebaran bahasa Indonesia? Kenapa yang berhubungan dengan manusia? Teman-teman menggunakan metode penelitian kualitatif. Jangan kebalik. Kualitatif itu berhubungan dengan manusia, kata, kalimat. Kalau kuantitatif berhubungan dengan data, angka, grafik. Kalau metode kualitatif tadi berhubungan dengan manusia, tidak berupa angka. Kalau metode kuantitatif adalah upaya seseorang peneliti menemukan pengetahuan dengan memberi data berupa angka. Metode kualitatif dan metode kuantitatif itu sebetulnya yang menjadi tolak ukur adalah datamu. Datamu itu hitung-hitungan atau datamu itu kalimat kata misal.
Kalau Bu Risma sekarang sedang S3, ingin meneliti bagaimana Hanum menyebarkan Islam dalam ketiga novelnya. Berarti metode yang Bu Risma lakukan ini menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif. Datanya Bu Risma berupa apa? Ingin meneliti bagaimana Hanum Salsabila Rais menyebarkan Islam dalam ketiga novelnya. Dalam ketiga novel, berarti metode yang Bu Risma lakukan, metode yang Bu Risma gunakan itu kualitatif atau kuantitatif. 112 orang. Apa yang Bu Risma gunakan? Metode kuantitatif atau kual. Menggunakan N atau menggunakan L? Apa? Coba. Ketika Bu Risma meneliti sastra, novel, permasalahan tentang bagaimana Hanum Salsabila Rais mensyiarkan agama Islam dalam ketiga novel. Datanya Bu Risma itu berupa kata kalimat atau berupa angka? Kalimat, Bu. Kalimat, Bu. Kalimat. Ketika datanya Bu Risma berupa kalimat, maka metode yang Bu Risma gunakan adalah metode Kualitatif. kualitatif. Kalau Bu Risma mau meneliti tentang keuntungan penjualan masyarakat atau penjual di pasar gede dengan menggunakan kris, ingin meneliti laba setelah menggunakan kris dan laba sebelum menggunakan kris, Bu Risma menggunakan metode apa? Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Kuantitatif, karena jelas menggunakan grafik, ada angkanya, ngitung. Jadi jangan sampai kebalik. Oke. Nah, ini dia metode risetnya. Metode riset yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif. Nanti diceritakan, apa toh metode kualitatif itu? Caranya seperti apa toh metode kualitatif itu bekerja? Nanti silakan cari buku-buku yang berkaitan dengan metode kualitatif ataupun kuantitatif. Kemudian dengan observasi, dengan wawancara, atau itu wawancara, itu observasi, teman-teman bisa mencari. Nah, kalau metode pelaksanaan, ini biasanya, metode pelaksanaan itu biasanya ada di PKMK. Ini judul PKM-nya pemanfaatan ubi porang. Berarti metode pelaksanaan itu adalah cara kerjanya. Cara kerjanya, ketika kamu ingin membuat biji blackcurrant menjadi sampo, itu seperti apa? Nah, itu kamu ceritakan dalam bab 3. Ini kita kalau membicarakan metode kualitatif-kuantitatif tadi, ranahnya ke riset sosial humaniora, PKM riset. Nah, kalau kita mau mengatakan metode pelaksanaan, alatnya apa, bahannya apa, cara pengolahannya seperti apa, berarti kamu mengambil PKMK. Jelas, kamu nanti mau membuat biji blackcurrant. Dari apa ini PKMK? Pemanfaatan umbi porang untuk soda. Ceritakan bahanmu apa, alatmu apa, cara membuatnya seperti apa. Nah, ya sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah 25 menit. Setelah itu, Bu Risma mau membahas tentang contoh bab 2 yang kemarin sudah dikerjakan oleh teman kalian. Kita evaluasi bersama kira-kira kekurangannya di mana. Ketika Bu Risma mengkoreksi milik teman kalian, bukan berarti Bu Risma, ya, bukan berarti kalian tidak mau memperhatikan. Teman kalian ini hanya contoh. Sudah kelihatan belum buatnya? Ada yang mau bertanya? Silakan Bu Risma tunggu. Atau Bu Risma yang bertanya? Ayo. Siapa yang mau bertanya? Kesulitannya apa? Minggu lalu ada yang mau menanyakan tentang ini ya. Cover itu masih atau enggak? Sementara ini saya jawab masih, tapi nanti saya coba baca-baca kembali. Nah, ya, ini contoh dari PKMK.
Kelompoknya Nita Wulandari, Meidian Irawati, Ardi Wijaya. Ini kelompoknya masih 3, masih ada 2 slot. Bukan slot yang negatif loh ya, tapi ini slot pertemanan. Silakan nanti bisa mencari 2 orang beda prodi, beda angkatan, berarti nggak boleh 2021 dan harus beda prodi denganmu. Kemudian yang nanti ketika 2 orang itu kamu masukkan, dia pasti akan berkontribusi karena memang dia adalah ahlinya. Pemanfaatan sayuran mentimun sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah. Perlu dibesarkan? Ya, udah jelas, Bu. Pemanfaatan sayuran mentimun untuk produk perawatan kulit atau skincare berguna sebagai kunci kelembaban kulit. Pemanfaatan mentimun dan lain sebagainya ini sebetulnya judulnya sudah umum, tetapi yang perlu ditekankan pada kelompok Mbak Nita dan kawan-kawan adalah apa yang membedakan penelitianmu dengan yang sebelumnya. Jangan sampai ternyata sama. Kayaknya ini kurang, bukan hanya sampai luaran ya, nanti diteliti lagi. Sekarang itu ada pembaharuan rumusan, tujuan, manfaat, luaran. Kita masuk ke bab 2. Nah, kalau teman-teman ingat-ingat, minggu lalu, bab 2 PKMK itu adalah gambaran umum usaha yang mana meliputi break-even point, hitung-hitungannya itu. Busma nggak mau menjelaskan, teman-teman nanti anak ekonomi bisa saling berbagi. Kemudian SWOT. Analisis SWOT itu adalah kelemahan dari produkmu, kelebihannya apa, sistem pemasarannya seperti apa. Itu ada di bab 2. Gambaran umum usaha ya, kamu ceritakan misalnya. Kamu nanti akan mendirikan usaha ini di mana, itu sudah harus jelas. Buka dari jam berapa sampai jam berapa usahamu ini. Ini kalau PKMK loh ya. Diceritakan gambaran umum usaha. Nah, analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Peluang itu misalnya, apakah produkmu ini nanti, Fesmus ini, bisa bersaing di ranah internasional? Itu pertanyaan yang penting. Nah, ini BEP ya. Anak-anak ekonomi itu bisa ngitung BEP enggak? Busma sudah lupa. Dulu waktu S1 ikut PKM. Lumayan lolos seleksinya. Busma juga ngitung BEP, tapi sekarang tuh Busma lupa ya. Biaya produksi, total biaya produksi sama dengan biaya tetap kali biaya tidak tetap. Analisis keuangannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa ini sendiri. Kemudian bab 2, ini kekurangannya apa? Coba kira-kira. Kira-kira kekurangan dari gambaran umum PKM ini apa? Coba saya ingatkan. Salah satu kunci atau trik agar PKM lulus itu apa? Apa kunci dari PKM agar bisa lulus? Kemarin Bisma cerita tuh di workshop yang pertama itu. Kunci dari PKM dengan template. disesuaikan dengan? Template. Ya, sesuaikan dengan template. Judulnya harus menggigit, tidak boleh kurang dari 6 kata, tidak boleh lebih dari 20 kata. Kemudian yang paling penting, coba saya tanya, mahasiswa itu sukanya membaca atau melihat? Kalian itu sukanya membaca apa melihat? Suka membaca buku atau melihat TikTok? TikTok. Melihat. Nah, melihat. Visual, kecenderungan. Ini berdasarkan penelitian ya. Bahwa tadi Bu Risma jam berapa tadi ya? Mengamati dan berpikir bahwa ternyata Indonesia itu lebih suka masuknya ke visual daripada membaca. Lebih suka melihat dibandingkan dengan menganalisis atau membaca. Dalam gambaran umum usaha, wong kamu itu kan mau usaha, mau jualan, es ginastal, lagi panas kental. Ya kamu harus gambar toh, Mbak. Produkmu ini nanti seperti apa? Ini mau membuat produk tentang pemanfaatan sayur mentimun untuk produk perawatan kulit. Ya udah,
Saya tuh mau ini loh, jual masker nih, jual masker ya. Saya mau jual masker. Saya desain boxnya seperti apa, nama maskernya apa, maskerku nanti seperti apa. Saya mah juga ini bab 2 mau belum ada gambaran dari usahamu itu seperti apa. Nanti silakan ditambahkan. Misalnya, oh ini brandku tuh namanya Breezy. Oh, brandku namanya Lead. Oh, brandku HNW misalnya. HNW misalnya. Digambar di Canva, Corel, dan lain sebagainya. Itu penting. Karena kalau tulisan tok gitu ya, tim juri ya males gitu. Kalau ada gambaran, ada visualisasinya, wah dilirik, ini apa ya konsepnya? Seperti apa ya ini kira-kira? Begitu. Ini kurang. Gambaran umumnya seperti apa? Logo produknya juga belum ada. Jangan kok kamu berkecil hati, produk PKM saya itu nggak mungkin nanti bisa ke rancah nasional bahkan internasional, jangan. Bayangkan bahwa PKM nanti akan laku dijual ya. Tadi Bu Risma di salah satu es krim Momo itu ya, ada yang jual mili dipanjang. Karena kemarin-kemarin tuh Bu Risma pas lihat TikTok, mili yang panjangnya sekitar 20-25 cm itu. Laris manis pasaran sampai yang punya itu benar-benar sukses. Ini sebagai contoh. Milidinya digambar. Oh, saya jualan milidi. Merek saya apa ya kira-kira merek dagangnya ya? Oh, saya mau jual skincare. Ini tadi kan jualan skincare. Pemanfaatan timun untuk face mist digambar. Nanti saya jualannya seperti apa produk saya? Mereknya apa? Oh, saya mau mereknya Blue ya. Atau saya mau mereknya Eger atau saya merek apa ya dibuat mereknya. Kelompok ini belum ada. Ini masukan dari Bu Risma untuk kelompok 2. Nah, ini juga di pendahuluan ini copy paste saling tempel dari internet nanti akan diperbaiki. Tranggono, spasi 2007. Ketika mengutip itu jangan di web, tapi silakan mengutip di jurnal atau buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada PKMK lagi, kita lihat apakah ada gambarnya, visualisasinya atau belum. Ini penting sebetulnya teman-teman. Seperti Bu Risma tadi, di Momonyo itu ya. Bu Risma beli milidi di Momonyo. Kemasannya bagus, menarik. Milidi yang biasa Bu Risma beli 5.000 itu bisa jadi 20.000 harganya. Karena brandnya bagus, gambarnya bagus, mereknya gampang diingat. Bu Risma sekali beli enak, besok beli lagi. Ya, kamu ketika membuat PKM juga harus gitu. Buatlah brand-brand yang mudah diingat. Seperti kemarin tuh loh, Bu Risma tanya, kamu sudah mandi belum? Mandi pakai apa? Sabunnya mereknya apa? Sikat giginya mereknya apa? Ya. Tapi sekarang tuh Bu Risma sebetulnya baru sedang memilah produk-produk yang dijual di Indonesia karena kemarin tuh kan baru heboh ya masalah boykot dari bedanya Mutia Nurus. Coba diaktifkan Mutia Nurus. Coba kemarin tuh kan baru ada tragedi genosida di Palestina itu ya. Terus sedikit cerita biar nggak ngantuk kalian. Banyak produk yang ternyata itu produknya kita pakai ya. Bu Risma juga kemarin-kemarin tuh pakai karena sudah ada logo halal dari MUI. Beberapa produk lah, tapi nggak banyak kok yang Bu Risma pakai. Yang produk-produk dari Israel dan juga Amerika yang mendukung genosida atau penghancuran Israel itu. Ini tadi cerita tentang produk ya, merek. Kemudian yang menjadi satu permasalahan, misalnya teman-teman yang 119 di sini, Bu Risma tidak tahu apakah kalian pro Palestina ataupun kalian pro dengan Israel, Bu Risma tidak tahu. Tetapi yang Bu Risma amati bahwa di sana itu konfliknya tumpang tindih. Kalau dikatakan bahwa bukan konflik agama, salah juga. Karena Palestina kebanyakan mayoritas Muslim memiliki satu keyakinan terhadap kitab Al-Quran. Nah,
Israel juga sama. Mereka punya keyakinan bahwa tentang Holy Land, tanah yang suci, tanah yang dijanjikan. Keduanya memiliki prinsip itu. Kalau dikatakan bukan prinsip agama juga salah. Tetapi ternyata yang ada di sana itu bukan hanya orang-orang Muslim, banyak juga orang-orang non-Muslim yang ada di Gaza yang menjadi korban. Jadi sebetulnya tumpang tindih ya. Kalau Bu Risma sendiri, ya memang pertama kenapa mendukung Palestina ya karena Bu Risma seorang Muslim, tetapi Bu Risma kemudian melepaskan itu. Bu Risma membaca sejarah. Sebetulnya siapa tahu yang memiliki wilayah itu, yang punya duluan itu siapa? Kayak misalnya kita orang Indonesia dulu dijajah oleh Belanda 300 tahun. Yang punya tanah siapa? Kita. Tetapi mereka yang menjajah. Di situ kita bisa berpikir secara objektif. Kita harus membela yang mana? Membela Israel atau membela Palestina? Jangan menjadi mahasiswa yang elu-elu, melu-melu. Teman-teman membela Palestina, ya udah aku ikut aja. Teman-teman membela Israel, aku ikut aja. Tapi cobalah, literasi itu menjadi penting. Baca bukunya, baca sejarahnya. Mereka berdua ya, antara Palestina dan juga Israel, lalu putuskan mana yang kamu bela. Siapa yang sebetulnya punya tanah? Kemudian kita balik lagi kepada brand-brand. Kenapa Israel menjadi Amerika itu? Brandnya banyak masuk di negara-negara kita misalnya. Karena brandingnya bagus, mereknya misalnya mudah diingat. Itu kita terlepas dari satu konflik misalnya, atau misalnya produk-produk lokal sajalah di Indonesia yang banyak dipakai oleh orang. Kita analisis kenapa ya kok produk-produk X misalnya. Produk ini tuh kok bisa diminati oleh banyak masyarakat Indonesia, produk lokal ini. Oh, ternyata desainnya mereka itu bagus, logonya bagus. Namanya mudah diingat. Kalian bisa meniru itu dalam PKM. Ini bukan hanya untuk PKMK, tapi ketika teman-teman itu mau meneliti PKM pengabdian masyarakat, harus ada visualnya. Visual itu sangat penting, coba. Kalau saya tanya, kamu suka sama si A kenapa? Suka sama si B, pasti kamu juga tidak akan terlepas dari masalah visual. Melihat, dilihat. Nah itu, ketika kamu membuat PKM pengabdian masyarakat, kamu tampilkan dong visualnya. Masyarakat mana toh yang kamu bantu di foto. Oh, saya mau membantu di masyarakat Ngargoyoso. Ngargoyoso itu kan luas. Lebih dipertajam lagi kamu membantu di mana? Di TK-nya, Bu. TK itu di Ngargoyoso banyak loh. TK mana ya akan kamu bantu? Nah, itu kamu foto. Di foto anak-anaknya, di foto TK-nya kondisinya seperti apa. PKM pengabdian masyarakat. Saya mau membuat PKM Karsa Cipta, Bu. Membuat satu produk, Bu. Seperti apa? Kamu kan masih di dalam bentuk proposal. Ya nggak apa-apa proposal, tapi visualnya itu jelas. Kemarin Bu Risma pernah cerita, mahasiswa Bu Risma itu membuat PKMK tentang navigasi, handphone navigasi untuk pendaki gunung yang tidak menggunakan sinyal, tapi baterai. Ya memang belum membuat alat itu, tetapi kalian kan bisa mendesain di Corel Canva Pickup. Oh, pakai aplikasi. Saya membuat aplikasi Mamikos. Aplikasinya seperti apa? Kalian tunjukkan cara kerjanya seperti apa. Itu loh yang penting. Visual itu penting. Tadi yang kelompok PKM kalian tadi belum ada visualnya. Kemudian nih, pengembangan platform drop servicing untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Ini PKM apa ini? Kok nggak jelas? PKMK kalau dari judulnya. Nah, coba diingat istilah asing, platform drop servicing. Istilah asing itu harus dimiringkan. Yuk, kita langsung menuju ke bab 2. Sudah ada belum visualnya? Belum ada visualnya. Gambaran umum usahanya seperti apa, prospek pasarnya ya sudah oke, wilayahnya di mana, perencanaan bisnisnya, analisis SWOT-nya, BEP-nya sudah ada, keuntungan. Nah, yang belum analisis BEP-nya. Kelebihan produkmu, kekurangan produkmu ini untuk PKMK. Visualnya juga belum ada untuk yang PKMK miliknya visual. Letakkan di bab 2 saja. Kalau saya lebih baik di bab 2. Mahindra Surya Birowo. Nah, namanya yang bagus ya. Nama yang bagus Mahindra Surya Birowo. Nanti ditambahkan.
visual, gambaran umum. Namanya aja gambaran umum usaha. Ya berarti kamu harus menampilkan seperti apa usahamu nanti. Saya tuh mau membuat ini Bu, es teler. Es apa namanya? Ini es yang lagi viral itu apa es apa? Es teh Ginastel, lagi panas kental. Ya gerobaknya seperti apa? Logo Ginastelmu seperti apa? Kamu mau jual dengan harga berapa? Menunya apa? Itu ditampilkan dalam gambaran umum ini di bab 2. Paham ya? Berarti ini belum ada gambarnya lagi. Padahal visual itu merupakan salah satu yang penting agar teman-teman bisa lolos ke PKM. Ini Bu Risma mau ke PKM Karsa Cipta. Kalau ada yang mau bertanya, simpan dulu pertanyaannya. Pemanfaatan asap cair tempurung kelapa sebagai pengawet alami bahan pangan untuk dapat meningkatkan nilai jual tempurung kelapa. Berarti ini membuat produk apa ini? Karsa Cipta, menciptakan apa? Belum ada ininya. Tempurung kelapa, tinjauan pustaka. Karsa Cipta urutannya apa sebentar? Lupa Bu Risma. Seminar. Karsa Cipta itu memang bab 2 tinjauan pustaka ya? Yang punya kelompok mana? Terus cek dulu, bab 2 untuk Karsa Cipta itu adalah, oh betul, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu teori dan juga berarti isinya teori dan juga penelitian terdahulu. Tempurung kelapa, menurut bla bla bla, tempurung kelapa adalah, yo betul, ini teori. Asap cair adalah bla 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 bla, betul. Asap cair tempurung kelapa, alur pikir boleh, pengawetan alami boleh. Nah, luput ya. Jadi bab 2 tinjauan pustaka itu isinya bukan hanya teori, Mbak. 2.1 teori betul. Tempurung kelapa adalah, asap ini adalah. Tapi bukan hanya berhenti di situ, tapi namanya meninjau itu berarti melihat kajian terdahulu. Ini belum ada kajian terdahulu 2.2-nya. Kajian terdahulu itu apa, Bu? Kajian terdahulu adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek atau teori yang kamu gunakan. Cari di Google Scholar misalnya, sudah ada belum ya yang meneliti tentang tempurung kelapa? Oh, saya cek. Tek, 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 tek. Saya cek. Oh, ada 5 yang meneliti tentang tempurung kelapa. Saya tulis satu. Kalimat terakhir kamu ngomong, apa yang kemudian membedakan penelitian yang kamu lakukan dengan milik kamu. Penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan milik kamu itu yang penting sebetulnya dalam tinjauan pustaka itu. Fungsinya untuk apa tuh Bu? Penelitian terdahulu itu. Penelitian terdahulu itu fungsinya untuk meyakinkan pada tim juri atau pembaca bahwa penelitian yang kamu lakukan atau riset atau karsa cipta atau bentuk yang kamu lakukan ini belum pernah ada yang buat sebelumnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini kurang penelitian terdahulu, nanti silakan dicari penelitian terdahulu jurnal yang berkaitan dengan tempurung kelapa atau teori yang kamu gunakan. Jangan mengambil di WordPress atau apa itu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Silakan kurang 15 menit yang mau bertanya. Tadi sepertinya ada yang mengangkat tangan atau istilah aslinya raise hand. Siapa yang mau bertanya, silahkan. Silakan Kang Mas Bayu, Dimas Diajeng Ya, yang Mas mau Yu. bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Atau Tanyakan. Ada masalah ya, apa? Ayo. Tadi ada yang mengangkat tangan, Mas. Sampai mana progresnya?
Ya, ayo. Teman-teman ini sudah kalian kirim contoh proposal belum? Mas Faruk. Mas Faruknya dari mana? Kalimantan? Dari Demak, Bu. Dari tadi. Ayo, siapa yang mau bertanya ini? Masih ada waktu sekitar 10 menit loh. Terus Mas sudah banyak menjelaskan loh. Ada kesulitan apa? Jangan-jangan teman-teman tuh sudah pada tidur ini hanya masuk online, ditinggal lungo. Mbuh, orangnya kemana? Niki, Adinda, silahkan sayang. Laki-laki atau perempuan? Kayaknya perempuan ini, Adinda ini. Ayo, Mbak Niki. Bukan bertanya, tapi kalau mau minta di review gimana, Bu? Boleh Boleh, nggak? boleh. Boleh, boleh. PKM-nya ya? Iya, Ya, kirimkan ke Mbak Zakia kalau nggak salah. iya, Bu. Sebentar ya. Ya, oke. Mbak Zakia, betul. Ada lagi mau yang bertanya sambil menunggu Mbak Niki? Ada lagi yang bertanya? Selamat siang, Bu. Izin bertanya. Nah, silakan Mbak. Saya Haryanti dari kelompok PKMK. Izin bertanya Ya, mengenai template dari bab 2. Kan kalau misalkan yang dari Hema itu, yang di G Drive itu bab 2 hanya ada gambaran usaha, analisis ekonomi, dan perencanaan bisnis. ya. Sedangkan yang tadi Ibu review itu, di bab 2 itu ada SWOT-nya juga. Nah, Hmm. sebenarnya itu SWOT itu perlu dimasukkan atau kami mengikuti template yang dari Hema itu, Bu? Terima kasih. Dimasukkan Mbak, karena begini, sama seperti dalam template, itu nggak ada suruh memasukkan desainnya dari produkmu itu seperti apa, merekmu itu nggak ada. Tetapi analisis SWOT dan juga gambaran dari produkmu, desain produkmu itu akan membantu tim juri, meyakinkan tim juri bahwa usaha yang kamu lakukan itu layak untuk dijalankan untuk analisis SWOT-nya. Kelemahannya apa kira-kira? Ketika sudah tahu kelemahan, kelebihan cara berpromosi, oh jelas berarti apa yang dibuat oleh kelompok ini, yang dibuat oleh anak ini terstruktur. Dia sudah tahu kelemahan, kekurangannya. Seperti ketika Bu Risma wawancara beasiswa, pasti akan ditanya kelemahan dan kekuranganmu itu apa. Karena mereka akan meyakinkan ya hal tersebut ya, kelemahan kelebihan itu akan meyakinkan pada tim juri bahwa kalian itu memang siap dengan satu konsekuensi yang ada. Di dalam pedoman itu juga nggak ada harus menampilkan gambar, harus menampilkan logo produk, tapi semua mahasiswa Burisma ketika membuat PKM pasti akan Burisma sarankan untuk membuat logo produk, produknya seperti apa, kemudian misalnya mau PKM pengabdian masyarakat bukan hanya lokasinya, bukan hanya berapa jumlah penduduknya, tapi gambar dari wilayah yang kamu bantu itu seperti apa. Walaupun nggak ada di template, tambahkan. Itu akan membantu kamu nilai plus dari proposal PKM. Begitu, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sudah dikirim belum ini? Belum ada dari Mbak Niki tadi. Ada lagi yang mau bertanya, serambi menunggu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Mumpung masih ada waktu. Ayo. Oke, ya. Assalamualaikum Bu. Ini PKM-nya mana? Belum ada yang kirim.
Ya, ramai menunggu. Ada yang mau bertanya? Oke. Ya, ya, ya. Riset sosial humaniora ya. RSA ya ini Mbak Niki ya. Iya, Bu. Oke, bentar. Terus mau buka dulu ya. Ada yang punya masalah lagi? Masalah hidup saya itu sudah banyak, Bu. Tugasnya banyak, suruh bikin PKR, belum ini, belum itu. Saya sudah terlalu banyak masalah. Jadi saya tidak mau bertanya dan menambah masalah. Begitu biasanya mahasiswa. Ya, oke. Kita lihat dulu ya. Ini punyanya Mbak Dina. Judulnya apa ini saya? Bukan enggak tahu judulnya. Oh, enggak kau kasih judul kok. Judulnya itu, sebentar Bu, Hmm. peran konser musik Dewa 19 terhadap dinamika perekonomian di Indonesia Ini yang pasca kemarin dulu. pandemi COVID-19. Ya. Iya, Oke, ini metode yang kamu gunakan apa berarti? Bab berapa tuh ini? Kamu Burisma mau minta peneliti apa? Bab 2. Pertanyaannya dulu. Bagaimana konsep dewa berpengaruh terhadap perekonomian? Bagaimana hubungan antara konsep dewa terhadap perekonomiannya? Bu Risma tanya dulu. Berarti nanti kamu cara memperoleh datamu bagaimana untuk menjawab pertanyaan bagaimana konsep dewa berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia? Kamu wawancara atau kamu hanya bertanya? bertanya. Oke. Riset sosial humaniora ya? Ya, Iya, bab Bu. 2, tinjauan pustaka. Isinya apa tadi berarti? Tinjauan pustaka, Isinya sebentar. teori 2.1. Ini masih belum ada teorinya. 2.2 baru penelitian terdahulu saya. Belum ada teori yang kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah Dewa 19 ini. Teorinya siapa? Itu yang perlu kamu pikirkan. Kalau kamu wawancara, berarti bagaimana nanti? Apakah dengan konser itu pendapatan masyarakat menjadi naik misalnya? Pendapatan negara bisa menjadi naik misalnya? Kita cek dulu. Berarti 2.1 yang belum ada adalah teori yang kamu gunakan untuk menjawab rumusan masalah di bab 1. Apakah Dewa 19 berpengaruh terhadap ekonomi, naiknya ekonomi di Indonesia pasca COVID? Nah, itu yang harus kamu cari. Teorinya apa? Ya, kamu yang lebih mengerti, karena kamu yang mengerjakan persoalan ini. Kamu mau studi pustaka atau buku-buku saja, datanya dari buku-buku, atau kamu juga penelitian lapangan, observasi, wawancara, silahkan. Bab 2, Eka Tri Andini dalam jurnal berjudul, oke sudah ada judulnya. Tapi rumusan masalahnya belum ada. Tahunnya juga belum ada. Karena tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu itu jurnal, skripsi, tesis, disertasinya itu hanya boleh 5 tahun terakhir. 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. 5 tahun terakhir berarti dari 2019 sampai dengan 2023 karena ini atau 2024 nanti kalau lolos seleksi internal dan mau dibawa ke dikti. Nah, ini coba tahunnya belum ada, rumusan masalahnya juga belum ada. Musik dijadikan mood booster. Oh ya, oke. Simpulan dari penelitian mereka sudah ada. Oke. Sama ini belum ada tahunnya semua. Kemudian, nah, oh ini dibalik ya. Teorinya sudah ada. Itu kamu pasangnya kebalik, Mbak. 2.1 itu teori dulu, baru 2.2 penelitian terdahulu. Nanti ini posisinya dibalik. Konser musik adalah perekonomian di Indonesia pasca COVID-19 adalah, tapi ini belum mendalam tuh, Mbak.
teori itu bukan hanya kamu ngomong tentang konser musik adalah perekonomian di Indonesia adalah, tapi untuk memecahkan rumusan masalahmu itu kamu punya mau pakai teorinya siapa. Anak ekonomi nanti silakan mencari, oh kayaknya teori yang tepat ini deh. Coba cari tahu dulu dari yang 5 ini, penelitian terdahulu yang 5 ini, mereka pakai teori siapa untuk menyelesaikan masalahnya, mungkin kamu bisa jadikan sebagai rujukan. Teorinya sama nggak apa-apa, tapi kan permasalahanmu berbeda. Nah, ini juga yang menjadi kelemahan pada PKMU, karena kamu belum mencantumkan. Kan tadi Bu Risma bilang, Bu, saya menemukan 5, ya tulis. 1, siapa, tahun berapa, judulnya apa, rumusannya apa, hasilnya apa. 2, punya siapa, 3, punya siapa, 4, punya siapa, 5, punya siapa. Nah, di akhir setelah 5 ini harus ada kalimatnya, Mbak. Setelah menjabarkan dari paham sampai di sini? Paham, Bu. Terima Ya, kasih. sudah ada kok, teorimu udah ada, cuman itu belum lengkap. Hmm. Posisinya juga salah. 2.1 teori dulu. Dan itu bukan teori, itu bukan hanya konser musik adalah ini, tetapi kamu harus cari tahu satu teori yang kamu gunakan untuk menyelesaikan masalahmu. Kemudian dalam penelitian terdahulu kamu juga harus mengungkapkan dalam bentuk kalimat apa yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang akan kamu lakukan. Itu yang penting. Kelihatan toh ini saya PPT-nya apa? PKMRS kelompok 23, 2023 ini kelompok 55 kelihatan toh, tadi kan saya berbagi layar. Kelihatan, kelihatan. Oh iya ya, oke. Terus saya tutup ini. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Saya ada waktu ini. Bentar. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada tidak yang mau konsultasi? Jadi yang paling penting itu ketika kalian mengerjakan riset sosial humaniora dan karsa cipta, 2.1 itu adalah teori yang kamu gunakan untuk memecahkan masalah pada rumusan bab 1. 2.2-nya, kalian kemukakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek atau teori yang kamu gunakan. Ya apa-apa sama, tapi kan masalahnya berbeda. Kalau pengabdian masyarakat, berarti bab 2-nya adalah gambaran umum dari mitra yang kamu bantu. Map-nya tampilkan, wilayahnya tampilkan, data desanya tampilkan. Nah, kalau PKMK, gambaran umum usaha, berarti ya kamu cerita mau usaha di mana, analisis SWOT-nya seperti apa, gambar dari produk yang ingin kamu jual seperti apa, logonya seperti apa, kamu buat desainnya. Mas Bayu yang mau bertanya bisa mengangkat tangan. Mas Saki gitu, Mas Faruk, Alfari gitu ngantuk loh teman-teman. Sudah membersamai kalian dengan semangat kok Mas Faruk ini kok. Malah ditinggal loh renek pesertane gitu masuk tok terus mbuhne ngendi loh. Ya, karena tidak ada yang menjawab, Bu Risma serahkan kepada Mas Faruk. Mengingatkan sekali lagi untuk para peserta PKM bisa absen terlebih dahulu. Untuk link absensinya di kolom chat. Sudah tidak ada yang bertanya?
Baik. Ya sudah Mas Oke, Faruk, berarti kalau nggak ada yang oke, bertanya, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin di workshop ketiga ini saya cukupkan. Sebelum sebelum saya cukupkan, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kali ini. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu ah, se- sebentar ya, Bu. Metode penelitian merupakan langkah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai tujuan penelitian. Metode adalah langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam rumusan penelitian. Jenis metode sangat banyak. Secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, dan campuran keduanya. Metode kuantitatif, konsep dasar merupakan adalah istilah penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Kualitatif biasanya digunakan oleh prodi-prodi sosial dan humaniora. Metode kuantitatif adalah metode adalah metode kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menentukan pengetahuan dengan memberikan data berupa angka. Metode kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan dengan memberi data berupa angka. Metode kuantitatif biasanya digunakan oleh bidang ekstra atau sains. Metode kuantitatif menggunakan eksperimen mengolah data berupa angka. Mungkin itu kesimpulan dari workshop ketiga kali. Yang ketiga, mungkin kalau ada salahnya mohon maaf. Nun wal qalami amma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berarti minggu depan sudah yang terakhir ya Mas ya? Ya, Bu. Ya oke, semangat semangat semuanya, ayo dikerjakan. Ya. Nanti Dan dikonsultasikan. mengingatkan sekali lagi untuk absensi yang terakhir itu ada di kolom chat. Oke. Makasih, Bu. Oke, bingung gue lagi, guys.